Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak bapak semua, pada kesempatan kali ini Bapak akan mencoba menjelaskan tentang menyambung huruf hijaiyah. Sebelum kita lanjutkan, marilah kita bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak bapak semua, minggu kemarin kita sudah belajar beberapa huruf hijaiyah, mulai dari ba sampai pada dal yang telah kita sambung. Pada hari ini kita akan menyambung huruf ain sampai dengan do. Gimana bentuknya? Anak bapak lihat, nih tampilannya ada. Kita lihat sama-sama. Huruf ain ini adalah ainnya tunggal, berdiri sendiri begini bentuknya. Anak bapak semua sudah tahu. Gimana bentuk ain awal? Ini bentuk ain awal. Membuatnya begini. Dan dia bisa disambung dengan huruf sesudahnya. Kalau ain di tengah, bentuknya adalah ini. Bisa Bapak semua lihat, bisa disambung sebelum dan sesudahnya. Sedangkan di akhir, huruf sebelum dari ain bisa disambung karena dia berada di akhir. Ini bentuk akhirnya. Gimana bunyinya? Ain, bunyinya ain. Dan untuk latinnya, dia pakai apostrof seperti yang kita pelajari di kelas 1. Ini namanya apostrof. Selanjutnya ghain. Ghain sama dengan ain. Gimana bentuk ain? Di awal, di tengah, dan di akhir. Dia cuma beda di titik. Ain punya titik. Gimana cara bacanya? Ghain. Itu ketika dia tidak mempunyai baris apapun. Baik baris di atas, baris di bawah, ataupun baris di depan. Gimana huruf latinnya? G. Ya. Selanjutnya to. To sama zo itu penulisannya hampir sama. Apa yang beda? Beda cuma titiknya. Sama dengan ain dan ghain. Kita lihat to dan zo. Di awal bentuknya begini, di tengah begini. Bisa Anda lihat, anak bapak semua lihat. Dan to terakhir dan zo di akhir begini. Gimana cara baca to? To. T punya titik di bawah dan ditambah A. Dibaca to tapi tulisannya ta. Ini adalah huruf latinnya. Selanjutnya zo. Zo sama dengan to, dibaca zo, tulisannya za. Z-nya punya titik di bawah, ini latin huruf zo. Selanjutnya sot sama dot. Sot sama dot bisa Bapak semua lihat. Tulisannya sama. Begitu pula gimana awalnya, gimana tengah, dan gimana di akhir. Begitulah penulisannya untuk menyambung huruf ain sampai dengan dot. Kita lihat sot. Sot gimana bunyinya? So. Latinnya S-nya punya titik di bawah. Dibaca so, tapi tulisannya sa. Dibaca do, tapi tulisannya da. So punya titik di bawah. Do, det-nya D punya titik di bawah. So ini adalah huruf latinnya dan ini do huruf latinnya. Baiklah, mudah-mudahan Bapak semua paham. Kita lihat dalam sebuah contoh supaya Bapak semua paham. Ini ada contoh a tunggal dengan go tunggal. A-nya sudah berbaris patah, go-nya berbaris patah. Gimana caranya? A dan go bisa disambung. A-nya bentuk di awal, sedangkan go-nya bentuk dia di akhir karena dua huruf. Selanjutnya to dan zu. To zu. Ya, ini to-nya tunggal, zu-nya juga tunggal. To dan zu, to-nya di awal, zu-nya di akhir. To-nya bentuknya di awal, zu-nya di akhir. Ini sesuai dengan gambar sebelum ini. Selanjutnya contoh yang ketiga, sudi. Ini su-nya berbaris dhammah, di-nya berbaris kasroh. Ini su-nya tunggal, di-nya tunggal. Dia bisa disambung, su-nya di awal, di-nya di akhir. Ini bentuknya penulisannya Bapak semua bisa dilihat lingkaran ini, su-nya di awal, di-nya tulisan di akhir. Itulah penjelasan dari Bapak. Mudah-mudahan Bapak semua paham gimana cara menyambung huruf ain, ghain, to, zo, sot, dan dot.
di awal, di tengah, dan di akhir beserta latinnya. Terima kasih. Selanjutnya kita latihan supaya lebih paham. Latihannya adalah menyambung huruf hijaiyah di bawah ini. Ini ada contoh Pak kasih. Siti. Si-nya di awal, T-nya di akhir. Si-nya di awal, T-nya di akhir. Kita sambung menjadi Siti. Nah, begitu pula soal 1 sampai 5. Silakan Bapak kerjakan buku Peki. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Bapak sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.